Ada montir baru. Dor, ngapain Dor? Waduh. Duh, aduh. Tekor iki montire iki Dor. Yuk, satu. Kasus bocor pada rembes semua. Dan di sini rembes dari sil bulan. 2 kilo. Dah, gitu. Jadi bocor-bocor ini teman-teman. Ya. Untuk perbaikan buka bak cutter kita harus bongkar mesin nih. Kita lihat nih juga nih. Ini dari sil bulan bagian depan. Jadi sil bulan kita ganti depan dan belakang. Nah, kita lihat prosesnya nanti ya. Gitu. Jadi owner minta mesin untuk dibersihkan biar tidak ada oli banyak. Nih, Dar. Ngapain Dar? Susu. ada mekanik baru di perdana motor. Ini nyanyiin sama sesepuh senior saya nih. Topinya dibuka coba Pak deh. Rambutnya putih nggak Pak deh? Belum. 18 tahun kok. Oh, udah ada kembang jambu ada di atas. Tarik sebelah. Oke, lanjut teman-teman. Untuk unit ini enter kapsul ini untuk progres pagi ini kita lanjut untuk pembongkaran nih untuk di bagian bak cutter dan di bagian ini depan di bagian cover timing gear. Jadi ini mobil customan Matic-nya. Mobilnya ini Matic LS Matic dan ini custom, tapi customannya keren. Flywheelnya model seperti ini, tidak seperti pada biasanya. Dan ini flywheel di bagian flywheel ada adapter, dibikin adapternya tebel begini gitu ya. Ini nggak kita bahas, yang kita bahas yaitu kebocoran. Kita perhatikan nih, basah semua teman-teman. Nah ini penyakitnya Panther. Jadi antara ini bak oli ya, bak cutter ya namanya ya, yang bagian bawah ini. Kalau ini kan blok mesin. Nah ini blok mesin, yang bagian bawah ini bak cutter atau bak oli. Jadi di bagian ini seal, dia hanya setengah lingkaran ini. Ini namanya ada sil bulan atau packing kalung atau apalah bahasanya ya. Kalau saya bilang sebutnya sil bulan karena dia setengah lingkaran kayak bulan sabit. Kita lihat kebocorannya nih teman-teman nih. Nah ini di sini ada 2 titik kebocoran. Yang pertama dari sil kerkas. Nah ini untuk menganalisa seperti ini teman-teman. Nih, sil kerkas. Dan di sini bagian sil bulan ya. Jadi lanjut. Ini kan basah banyak ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya. Jadi ownernya ini pengen bersih. Makanya minta diserahkan ke kita. Yang penting mesin kering, nanti kita cuci pakai bensin semua. Kita perhatikan juga kelihatan di sini ada ada packing bundar kayak karet gelang gitu tapi gede, nanti kita ganti juga di bagian bos pom. Terus di bagian packing timing gear ini ada plat, nanti kita ganti juga. Oke. Kita lanjut ke bagian depan. Nah, untuk di bagian depan ada packing timing gear. Ini nanti kita ganti juga. Jadi info dari pemilik karena unit sudah usia 23 tahun minta diremajakan di bagian packing dan supaya biar tidak terjadi lagi kebocoran ya. Nah, oke, kita perhatikan satu lagi. Di bagian depan sini ini ada titik kebocoran juga. Ini basah. Yaitu
kembali pada seal bulan atau packing kalung atau apa bahasanya ya. Oke, jadi progres nanti kita ganti packing yang bersangkutan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita pakai original. Oke teman-teman, lanjut. Kita lanjut untuk proses pembongkaran lagi. Oke ya, tetap semangat bosku. Untuk unit setelah kita lakukan proses pembersihan, cuci bersih, kering, lanjut kita proses perakitan kembali. Dan di sini yang part yang kita ganti yaitu dari packing ini kita ganti teman-teman. Packing yang ada di belakang cover timing gear. Jadi dia hanya modelnya plat seperti ini. Nah, untuk plat ini karena sudah umur, ini unit berumur 23 tahun. Jadi sudah mulai terjadi kebocoran. Karena biasanya ini lapisan plat yang ada ini lapisannya ini sudah mulai rusak seperti ini tuh. Ini kayak seperti cat atau lem, saya nggak ngerti nih, gitu ya. Tuh, ini kita ganti. Tuh. Mungkin bisa teman-teman lihat tuh bentuknya nih, warnanya pun sudah beda. Ini biasanya ditandai dengan oli keluar. Warnanya coklat-coklat begini gitu ya teman-teman ya. Lanjut untuk seal kita ganti semua nanti. Yang bagian seal karkas depan belakang, seal bulan kita ganti gitu ya. Lanjut lagi bosku. Ini kita pasang untuk di bagian gigi dari timing gearnya. Nah ini teman-teman untuk pemasangan seal bulan. Ini kita pakai original. Sini om, seal bulannya om, biar tahu om teman-teman nih. Oke teman-teman, untuk perbedaan seal bulan, kalau yang ori itu ini badannya licin, halus. Ini. Kalau yang KW dia badan ini cetakannya kasar untuk perbandingan ini ya teman-teman ya. Terus untuk yang kedua, untuk pemasangan terutama di bagian yang belakang, karena di sini ada ujungnya lancip, dia masangnya lebih gampang kalau yang original. Kalau yang imitasi dia sulit masangnya, jadi dipasang itu kabur-kaburan karena memang diameter dari lubang di bagian sealnya beda gitu. Dan untuk pemasangan kita lem di bagian bawah dulu seperti ini, kita lem, lalu kita masukkan untuk seal bulannya ini atau seal kalung yang bahasa di daerah. Nah seperti itu. Kenapa kita lem? Itu biar menjaga supaya tidak terjadi kebocoran gitu ya teman-teman. Jadi gitu, ini seal kita ganti yang model karet biasa tapi yang kualitasnya bagus. Kalau yang original pemasangannya agak sulit, harus menggunakan tracker gitu. Oke, tinggal untuk pengeleman di bagian bak cutter, lem rata dan secukupnya ya teman-teman ya. Oke, nih kita lihat teman-teman untuk proses pemasangan dari seal setengah bulan. Ini bentuk dari pengeleman bengkel kami seperti ini, biar menjaga untuk tidak bocor. Yuk masuk, kita pasang di bagian bak cutternya. Oh ya, nih kita lihat, ini bak cutternya kita lem juga tuh, kelihatan tuh ya, keliling seperti itu. Seperti itu teman-teman untuk proses pemasangan dari bak cutter sendiri ya. Ini. Oke, mantap. Lalu
Oke teman-teman, untuk pemasangan dari timing gear topnya untuk yang non turbo, yang turbo di bawah 2006 ini masih menggunakan huruf V, Z ketemu Z, Y ketemu Y, dan X ketemu X, X ketemu X ya. Oke teman-teman, ini pemasangan sudah selesai, kita perapian. Oke ya. Jangan lupa dilem ya teman-teman. Jadi walaupun seal baru gitu, tapi buat menjaga keamanan bersama biar tidak bocor, kita lem gitu. Untuk di bengkel kita standar kita menggunakan lem Loctite, jadi kembali ke lem pabrikan ya. Oke. Siap ya. Oke, kita pasang. Kita pasang teman-teman, kita rapihkan kembali ya. Jadi untuk mempercepat pekerjaan kita. Semangat terus bosku. Jadi intinya mesin ini permajaan dari komponen seal-seal ya teman-teman, karet gitu. Karena memang karet ini udah ada lifetime-nya dan ada saatnya untuk pembaruan.
Aduh, rambut putih amat Ki. Ini lama. Saya shoot ya, saya perbesar, saya deketin. Jangan. Kalau ini masih bagus ya. Untuk proses pemasangan dari sil-sil sudah selesai teman-teman. Sudah kering semua. Yang kemarin basah, sekarang kering. Siap untuk dirakit ke dalam unit ya. Untuk mesin sudah naik ya teman-teman. Yang kemarin kita ganti-ganti packing sudah terpasang, dan ini setelah naik kita akan finish lagi, kita bersihkan lagi menggunakan bensin, dan setelah itu kita cuci menggunakan air. Jadi biar tujuannya untuk biar terlihat agak bersih, lebih bersih gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk proses pembersihan sisa atau bekas-bekas kerak oli gitu teman-teman. Yo, lanjut. Untuk perapian sudah mulai finish, jadi tinggal hidupkan ya. Ya Pak, tinggal hidupin ya Pak. Betul. Oke, siap. Sabar ya Pak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk lanjut. Copot kali. Taruh. Mau dia taruh. Ya. Oke, kita test drive teman-teman. Ini baru kita hidupkan tadi, sudah beberapa menit. Temperatur kerja sudah menunjukkan di setengah. Berarti untuk temperatur kerja sudah maksimal, tapi kita tes jalan dulu sebelum kita pulangkan ke ownernya ya. Ini mobil Matic tipe LS. Jadi kita tes dulu guys. Jadi kalau ada apa-apa masih di bengkel, belum sampai pulang gitu. Wah, ini jalanannya untuk di kota Depok lumayan padat guys. Jadi untuk tes lari ngebut nggak bisa lur. Oke teman-teman, kembali lagi di bengkel. Sudah sampai untuk tes temperatur. Ini setengah lewat sedikit. Ini nggak ngerti nih temperaturnya benar atau tidak ini. Ya, masih mati. Mati. Sinyala. Kita cek ke depan.
Lanjut kita finish untuk pembersihan bagian mesin dan di bagian bawah. Ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, untuk mesin karena permintaan dari owner ini kita angkat mesin itu hanya untuk membersihkan di bagian kebocoran-kebocoran oli ya. Intinya sih pembaruan dari mesin, intinya seperti itu. Dari seal-seal. Nah, kita lihat. Saya juga kemarin nggak sempat ngecek apakah mesin ini ngobos atau tidak. Karena memang perintahnya tidak ada ke arah situ ya. Kita lihat, ini habis kita tes drive tadi. Oh ya, alhamdulillah memang bagus ya teman-teman. Untuk apa namanya? Ngobosnya sepertinya tidak ada. Jadi owner mungkin tahu mobil ini tidak ngobos. Jadi minta dibongkar untuk pembersihan dari yang bagus. Berarti mobil ini belum ngobos ya teman-teman ya. Masih bagus banget ini. Untuk di bagian mesin, insya Allah nggak ada kendala. Dan di sini saya juga tidak membongkar di bagian mesinnya. Oke teman-teman, mungkin sedikit informasi yang bisa saya berikan tentang permasalahan yang sering saya ketemukan di lapangan untuk kebocoran-kebocoran seal-seal khususnya untuk di bagian depan dan belakang itu yang terjadi pada mobil Isuzu Panther baik itu dari kotak ataupun kapsul ya teman-teman ya gitu. Jadi untuk seal-sealnya sudah yang saya sebutkan dalam video awal. Untuk pengerjaannya seperti itu, untuk pembongkarannya pun seperti itu ya. Gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang belum tolong di subscribe, dan untuk yang teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel saya, baik apapun itu caranya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat semua. Oke, itu saja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.